Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Beberapa orang meminta tolong, dan ada juga yang berteriak kehabisan aura. Terlihat seorang wanita yang akan diterkam serigala meminta bantuan karena hampir diterkam oleh monster. Kemudian Silverwing menyelamatkannya, dengan membunuh menggunakan sayapnya. Matilah kau binatang, hajar Silverwing membunuh monster menggunakan sayapnya. Namun monster tersebut berhasil menggigit sayapnya Silverwing. Sehingga Silverwing kehilangan keseimbangannya, dan mulai kerepotan dengan monster serigala yang tidak mau lepas dari gigitan di sayapnya. Makhluk macam apa ini, gigitannya sangat mengerikan. Sayapku tidak lemah, tapi bisa terluka oleh gigitan serigala jahat ini, pikir Silverwing kebingungan. Terlihat Suhan memikirkan situasi yang terjadi, situasi saat ini baik orang-orang di sana juga tidak bisa kabur. Dari serigala guntur merah, pikir Suhan. Kemudian Suhan melemparkan buah rohnya kepada Liangshu. Liangshu tangkap buah roh ini, gunakanlah mereka. Jika kau sudah kehabisan aura makan buah ini agar kau bisa berlari dengan cepat. Teriak Suhan kepada Liangshu. Serigala guntur bermata merah. Aku tidak tahu ada berapa banyak desa dan kota yang dihancurkan oleh mereka. Jelas ini adalah mimpi buruk bagi manusia. Makhluk ini sangat cepat, setelah dia menyerang dia tidak akan berhenti sampai mati, pikir Suhan. Terlihat kedua sayap Silverwing tergigit oleh dua monster serigala dan kemudian dirinya jatuh ke tanah. Karena hilangnya keseimbangannya. Dan ketika sudah di bawah, dia sudah siap untuk diterkam oleh monster serigala. Ini sudah berakhir, tidak kusangka kekuatan bertarung serigala ini lebih kuat dari yang kubayangkan. Apa hari ini aku akan mati di mulut binatang buas ini, kata Silverwing pasrah dengan keadaan yang terjadi dengan dirinya. Terlihat Suhan melemparkan rantai besinya melawan para monster serigala yang hendak memakan Silverwing. Dengan serangan dari Suhan, Silverwing selamat dari gigitan monster serigala. Yin Chi San Shen, kau berhutang padaku. Pergilah dari sini dan pikirkan cara kau akan membalas kebaikanku. Kata Suhan memerintahkan Silverwing untuk lari dan menyelamatkan diri. Terlihat para monster serigala yang melawan Silverwing ketakutan dengan rantai besi yang dimiliki oleh Suhan. Rantai yang pernah digunakan untuk menyandera monster kucing tersebut mengeluarkan aura yang tidak biasa. Sehingga membuat para serigala agak ketakutan. Suhan, kau kembali menyelamatkanku, ucap Silverwing kepada Suhan. Cepatlah pergi, aku tidak bisa menahan ini dengan lama. Perintah Suhan kepada Silverwing untuk segera kabur lari dari kepungan monster serigala. Sepertinya serigala guntur bermata merah ini takut dengan borgol besi yang menyegel kucing besar yang ada di tanganku. Apa sebenarnya kucing besar itu, pikir Suhan penasaran. Kemudian Suhan dan Silverwing lari dari kepungan monster serigala. Dari mana datangnya serigala jahat ini? Mereka sangat kuat, aku bahkan kesulitan untuk berhadapan dengan salah satu dari mereka. Dan di sana ada ratusan dari mereka. Aku merasa aku akan mati sekarang. Kata Silverwing ketakutan dengan monster serigala yang muncul tiba-tiba. Suhan mengatakan bahwa mereka adalah serigala guntur bermata merah. Mereka memiliki kecerdasan yang rendah, mereka hanya bisa membunuh. Mereka memakan semua daging dan darah, serigala guntur bermata merah biasanya memiliki kekuatan puncak. Aku merasa serigala merah yang menggigit sayapmu berada di tahap awal. Untung saja mereka tidak memiliki kecerdasan, jika tidak kau akan mati. Jelas Suhan kepada Silverwing. Terlihat keduanya melarikan diri bersama dengan para siswa lainnya yang sudah duluan lari dari kejaran monster serigala. Serigala guntur bermata merah pasti akan menyusul. Kabur bukan cara yang tepat, kami terlalu lambat. Bahkan sayapku sudah tergigit. Tapi kamu sangat cepatlah, sisanya pasti akan tertangkap, cepat atau lambat. Cepat atau lambat, kata Silverwing penuh dengan rasa tidak percaya diri. Pergi ke Luimsi, bukankah kau bilang mereka sedang merampok Lingxi 9 warna? Jika kami membawa mereka semua ke sana, di sana akan ada para master. Mungkin itu bisa menyelamatkan kalian, kata Suhan kepada Silverwing. Jika serigala merah ini digiring ke Nonalu, apakah mereka akan? Belum lagi selesai bicara, Suhan angkat bicara. Yin Chi San Shen, aku akan membantumu.
Lu Yunxi, mereka sudah menyembunyikan kekuatan, mereka pikir aku tidak menyadarinya. Bahkan jika ada yang lain, Lu Yunxi akan baik-baik saja. Kenapa kau sangat gugup? Apa kau sangat menyukai gadis itu? Kata Suhan kepada Silverwing. Baiklah, aku akan mengikutimu, kata Silverwing berlari ke arah lokasi yang dituju. Shin berpindah di lokasi Lu Yunxi, terlihat Lu Yunxi dan Raja Banteng serta kelompok dari sekolah lain telah berkumpul di salah satu bebatuan besar di Jingxi Dongtian. Nona Lu, di sini semakin banyak orang. Dan ada banyak master yang belum pernah saya lihat. Dan di sana beberapa pria dan wanita yang memakai pedang di sana rasanya sangat berbahaya. Haruskah aku melakukan sesuatu? Kata Raja Banteng menawarkan bantuan kepada Lu Yunxi. Kemudian ada yang berteriak bahwa Lingxi 9 warna akan segera matang. Ada yang mengatakan bahwa setelah itu dia tidak bisa melakukan banyak hal. Lu Yunxi yang masih berada di tempat lokasi, mengatakan kepada Raja Banteng. Jika tidak salah mereka itu berasal dari sekolah pedang Shushan. Hanya saja, aku tidak tahu tujuan mereka ke sini untuk apa, kata Lu Yunxi masih kebingungan. Lin Juaxin yang berada di lokasi kejadian mengatakan kepada saudara seniornya bahwa dia tidak sabar menunggu Lingxi 9 warna. Dan memiliki keinginan untuk menyingkirkan semua orang agar Lingxi 9 warna menjadi milik pedang Shushan. Karena tujuan murid pedang Shushan ke Jingxi Dongtian bukan untuk itu. Ucap Lin Juaxin mencoba membujuk seniornya untuk segera menyerang musuh. Kuang Rui juga sepakat dengan perkataan Lin Juaxin. Dia memiliki keinginan untuk menyerang hal langsung sebelum musuh menyerang mereka. Dan kemudian mengambil alih Lingxi 9 warna, dan Kuang Rui akan kembali pada Suhan untuk membalas dendam ayahnya. Karena menurutnya kelompok pedang Shushan hanya bisa menjelajahi sedikit area di Jingxi Dongtian untuk saat ini. Dan menurut pandangan Kuang Rui kelompok pedang Shushan tidak bisa terus menunda waktu. Karena cepat atau lambat, buah rohnya pasti akan segera dikonsumsi. Ungkap Kuang Rui menyatakan pendapatnya kepada pimpinan kelompok pedang Shushan. Namun Lin Zhuiyuan mengatakan kepada Jian Xin dan Kuang Rui bahwa dia tahu mereka berkeinginan untuk balas dendam. Tapi Lin Zhuiyuan mengatakan kepada mereka berdua untuk tidak menganggap remeh hal ini. Lin Zhuiyuan mengkhawatirkan Lu Yunxi, pimpinan SMA Pulau Selatan. Menurutnya di sana juga tidak mudah untuk dihadapi. Lin Zhuiyuan juga mewaspadai Lu Yunxi hingga saat ini. Karena Lu Yunxi belum muncul sama sekali, itu membuat semua orang menjadi waspada. Selain itu Lin Zhuiyuan juga ingin kelompok pedang Shushan juga harus berhati-hati pada orang yang bernama Long Aotian. Namun Kuang Rui keras dengan pendapatnya, dan mengatakan bahwa saudaranya Lin Zhuiyuan terlalu melebih-lebihkan. Menurut Kuang Rui sekolah pedang Shushan mereka itu tidak terkalahkan dalam ilmu pedang. Bagaimana mungkin mereka dibandingkan dengan kita, ungkap Kuang Rui kepada seniornya. Liu Jianxin sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Kuang Rui. Karena menurutnya Lu Yunxi itu bukan apa-apa bagi lawan Lin Zhuiyuan. Karena menurut Liu Jianxin ketika saudaranya melawan Lu Yunxi, Lu Yunxi tidak akan bisa melakukan apapun, dan mengatakan bahwa Lu Yunxi itu hanya wanita bodoh yang tidak dikenalnya. Shin berpindah di lokasi Long Lingtian, terlihat anak buahnya dihajar oleh Long Lingtian. Dia mengatakan bahwa anak buahnya di sini hanya bermalas-malasan. Dan Long Lingtian semakin kesal karena menurutnya kenapa Suhan belum ditemukan sama sekali. Dia juga tidak bisa menemukan bajingan Suhan itu sama sekali. Anak buah Long Lingtian yang dihajar hingga babak belur. Mengatakan kepada Long Lingtian untuk jangan marah-marah. Karena menurutnya di daerah ini sangat luas, dan juga ada banyak master. Dia juga mengatakan bahwa banyak orang yang berkelahi di lokasi itu untuk mendapatkan buah roh. Menurutnya, Suhan kemungkinan sudah dipukul sampai mati oleh seseorang. Long Lingtian yang mendengar hal tersebut jadi sangat kesal, karena menurutnya jika Suhan benar-benar mati, maka itu akan terlalu bagus untuk Suhan. Dia juga bertanya kepada anak buahnya tentang kakaknya Long Aotian, apakah sudah mendapatkan berita tentang kakaknya. Menurutnya, kakaknya itu juga pergi untuk merebut Lingxi 9 warna. Long Lingtian mengungkapkan bahwa itu adalah obat yang bisa meningkatkan kualifikasi untuk Jiupin Shiji. Long Lingtian mengatakan bahkan jika kakaknya tidak menggunakannya, seharusnya kakaknya tahu untuk mengambil obat tersebut demi dirinya. Hingga membuat Long Lingtian heran dengan apa yang dipikirkan oleh kakaknya. Anak buah Long Lingtian dengan rasa cemas menyetujui keinginan Long Lingtian. Jadi dia akan mengirim orang untuk mencari kakaknya Long Lingtian.
Namun Long Lingtian ingin untuk melupakan hal tersebut, karena kalian para sampah tidak akan menemukan dia dengan mudah. Long Lingtian juga mendengar dari ayahnya sedang mencari obat ajaib untuk melampaui Su Ji Supin. Long Lingtian mengira kakaknya pergi ke area inti Jingxi Dongtian. Shin berpindah ke lokasi Suhan dan Silverwing, mereka semua sedang dikejar oleh para monster serigala. Ada beberapa orang yang berteriak untuk meminta ditunggu karena hampir dimakan oleh monster. Suhan dan Silverwing lari beriringan. Suhan mengatakan bahwa situasinya berbahaya sekali. Suhan juga bertanya berapa lama agar mereka semua bisa pergi ke Luyunzi. Silverwing mengatakan bahwa sekitar 3 hingga 4 km lagi jauhnya. Suhan memperkirakan bahwa waktunya tersebut sudah terlambat. Dengan kecepatan seperti ini, dia takut semua orang akan terbunuh oleh serigala guntur bermata merah sebelum mencapai lokasi Luyunzi. Suhan kemudian melompat ke atas tebing dengan cepat. Dia mengungkapkan bahwa dia akan pergi ke depan untuk memeriksa situasi. Suhan menginstruksikan si Silverwing mempercepat lari semua orang. Suhan yang berdiri di atas tebing berpikir bahwa ini benar-benar sulit untuk menghadapi sifat Jiangshan. Suhan masih tidak bisa mengatasi semua masalah di sini. Di kehidupan sebelumnya Suhan mati dijebak oleh Kaisar. Tapi saat ini, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Silverwing memerintahkan untuk semuanya lebih cepat. Jangan sampai tersusul oleh serigala, jika tidak semua orang akan mati. Percepat dengan seluruh energi kalian, perintah Silverwing sekaligus memberikan peringatan. Shin berpindah di lokasi Luyunzi, di sana sudah banyak orang berkumpul. Terlihat anak buah Presiden Jiang menyampaikan pesan bahwa Lingxi 9 warna akan segera matang. Dia juga menanyakan apa kita akan membunuh semua orang di sini. Presiden Jiang mengungkapkan kenapa harus buru-buru. Lingxi 9 warna sudah berada di telapak tangan kita. Mereka cuma para bocah yang ingin mencuri makanan kita. Naif sekali, aku akan membunuh semua orang yang melawan, ungkap Presiden Jiang dengan penuh percaya diri. Anak buahnya mengkhawatirkan sesuatu, karena siswa dari kota Julu belum muncul sama sekali. Apa yang terjadi dengan mereka? Namun Presiden Jiang menganggap apa yang salah dari itu. Karena menurutnya Jingxi Dongtian tidak memiliki aura, ini hanyalah tempat besar yang kosong. Siapa yang berani macam-macam dengan mereka? Aku tidak menyia-nyiakan investasi untuk makhluk basal. Karena menurut Presiden Jiang kali ini semua harta karun di Jingxi Dongtian akan menjadi milik makhluk basal. Terlihat Lingxi 9 warna hampir matang. Presiden Jiang memberikan aba-aba kepada anak buahnya untuk melakukan apa yang sudah mereka persiapkan. Namun dari atas tebing, muncul Suhan. Akhirnya Presiden Jiang meminta untuk menunggu dahulu, karena mendengar seseorang datang ke sini. Cepat sekali pikir Presiden Jiang melihat Suhan berlari. Kemudian Suhan tiba di hadapan Luyunzi dan kelompoknya. Suhan berpikir bahwa ada orang sebanyak ini. Dengan orang sebanyak ini, pasti bisa menyelamatkan Yin Chi Hanshen dan yang lainnya. Luyunzi bertanya kepada Suhan kenapa dia ada di sini, namun tiba-tiba Long Lingtian berbicara kepada Suhan. Suhan, kamu anjing, berani sekali kamu muncul di sini. Aku tidak bisa menemukanmu, tapi kamu datang sendiri ke sini, ungkap Long Lingtian penuh dengan dendam. Namun tidak berselang lama Kuang Rui juga datang dan mengatakan dia adalah Suhan, orang yang membunuh ayahnya. Dengan mengayunkan pedangnya dia berkata kepada Suhan beraninya dia muncul di sini, maka Kuang Rui akan membunuhnya. Dengan lari dan membawa pedangnya dia berkata, hari itu kau membunuh ayahku. Hari ini aku akan membalaskan dendam ayahku di depan semua orang. Suhan dengan santainya menanggapinya, aku dengar Kuang Si memiliki seorang putri yang berada di sekolah pedang Shushan. Sepertinya itu kamu, tanya Suhan. Dengan pedang mengarah ke Suhan, Kuang Rui memperkenalkan dirinya. Namaku Kuang Rui, murid elit dari sekolah pedang Shushan. Aku akan membuatmu mengingatku sebelum mati, ucap Kuang Rui penuh dengan emosi dan dendam. Namun Suhan berkata untuk tunggu dulu. Namun Kuang Rui menanggapinya dengan lain. Kenapa? Takut? Tidak ada gunanya meminta belas kasihan, hari ini kau akan mati, ucap Kuang Rui penuh percaya diri. Suhan mengatakan untuk jangan salah sangka, karena dirinya punya banyak musuh di sini. Jadi menurutnya dia akan menyelesaikan masalah ini nanti, karena menurut Suhan baik itu kau atau mereka tidak ada bedanya. Anak buah Presiden Yang berkata bahwa dia adalah Suhan, orang yang menghancurkan cabang kota selatan dengan keluarga Lu. Menurut anak buahnya, anak itu benar bajingan.
Presiden Jiang mengatakan bahwa kesombongan muncul karena ada kesempatan, orang-orang seperti dia bisa dengan mudah menjadi target. Setelah itu dia akan kehilangan ketenarannya dan mati. Sebelum dia bergabung dengan keluarga Lu. Untuk meningkatkan kekuatannya. Aku masih memperhatikannya, tapi hari ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari dia. Aku akan mendapatkan Lingxi 9 warna dan membunuh semua yang ada di sini. Ucap Presiden Jiang penuh percaya diri. Tiba-tiba muncul Feng Zhen, dia mengatakan bahwa Suhan telah membuatnya menundukkan kepalanya di kaki Suhan selama ujian bela diri. Feng Zhen berkata dirinya tidak keberatan untuk membunuhnya dan mengambil kembali harta keluarga Fengnya. Suhan yang mendengarnya hanya tertawa. Suhan menyapa Feng Zhen dan mengatakan sudah lama tidak bertemu. Dan berkata bagaimana setelah melihat aku punya banyak musuh. Apa kau ingin mengambil kesempatan? Tanya Suhan kepada Feng Zhen. Feng Zhen mengatakan ternyata kau tahu banyak orang yang ingin membunuhmu, biar aku lihat bagaimana caramu untuk bertahan hidup hari ini, ungkap Feng Zhen dengan memegang senjatanya. Tiba Suhan menyapa Presiden Jiang, halo Direktur Makhluk Basal. Bukankah seharusnya kau keluar juga, orang-orang besar yang kau kembangkan sudah aku bunuh semuanya. Ucap Suhan dengan bangga kepada Presiden Jiang. Presiden Jiang yang melihat Suhan langsung kesal. Bangsat, kenapa dia tahu bahwa kami juga datang di sini, pikir Presiden Jiang. Anak buahnya bertanya ke Presiden Jiang, siswa yang sudah berubah menjadi makhluk basal dibunuh oleh Suhan. Temannya emosi dengan perkataan Suhan, cari mati, aku akan membunuh bocah itu, ucapnya penuh dengan emosi. Presiden Jiang mengatakan bahwa kelompoknya harus mengamankan Lingxi 9 warna dulu. Obat itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain, ini juga menentukan masa depan makhluk basalnya. Presiden Jiang melakukan persiapan untuk mengambil Lingxi 9 warna, dan mengatakan untuk saat ini tinggalkan Suhan sendiri. Dan memerintahkan semua orang untuk menangkap Ganoderma 9 warna. Suhan kemudian melompat juga, dan berkata bahwa ini merupakan waktunya untuk pertunjukan. Kuang Rui menyusul Suhan, dan mengira Suhan ingin kabur. Presiden Jiang menginstruksikan kepada kelompoknya untuk menghentikan Suhan, karena dia akan mengambil Ganoderma 9 warna. Raja Banteng juga berencana ikut mengambil Lingxi 9 warna, dia meminta izin ke Nona Lu untuk mengambilnya demi Nona Lu. Namun Lu Yimzi mengatakan untuk menunggu dahulu, sebab dia tidak tahu apa yang direncanakan Suhan. Lu Yimzi mengira Suhan ingin menggunakan Lingxi 9 warna untuk menarik perhatian semua orang lalu kabur. Bagaimanapun Suhan adalah teman sekelasnya, jika ada kesempatan dia pasti akan menyelamatkan dirinya sendiri, ucap Lu Yimzi kepada Raja Banteng. Ganoderma 9 warna, bisa membangun fondasi dan memiliki kualifikasi yang tak tertandingi. Siapapun yang berani mengambilnya akan kubunuh, siapapun yang tidak ingin mati pergilah dari sini, siapapun yang menghalangi bunuh tanpa ampun, ucap semua orang yang berebut Lingxi 9 warna. Suhan terlihat sudah berada di depan Lingxi 9 warna. Butuh waktu 3 bulan untuk mempraktikkan teknik kecepatannya. Tidak mungkin kalian bisa mengalahkan kecepatanku, pikir Suhan. Akhirnya Suhan mendapatkan Lingxi 9 warna, dia mengatakan siapapun yang ingin balas dendam kepadanya majulah. Siapapun yang menginginkan Lingxi 9 warna datanglah padaku, ayo maju. Ucap Suhan mengumumkan kepada semua orang. Dia kemudian lari dari tebing, dan mengatakan bahwa dia tidak meremehkan semua orang. Tapi menyebut semua orang memang sampah. Jadi jika kalian punya kemampuan kejarlah aku, kata Suhan. Long Litian langsung kesal, sialan, berikan padaku dan tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur, kata Long Litian memerintah anak buahnya. Kuang Rui juga semakin kesal, anjing, aku akan membunuhmu, ucapnya. Presiden Jiang juga mengejar Suhan, dia mengatakan bahwa Ganoderma 9 warna tidak boleh berada di tangan Suhan. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Suhan tidak peduli berapapun harganya, kejar, ucap Presiden Jiang. Liu Jianxin bertanya kepada seniornya, kakak Suang Rui mengejar dia, apa yang akan kita lakukan, tanyanya kepada senior Lin Chuyuan. Seniornya mengatakan bahwa Ganoderma 9 warna masih ada di tangannya, dan memerintahkan seluruh juniornya untuk mengejar Suhan. Raja Banteng dan Lu Yimzi hanya bingung dengan Suhan. Raja Banteng bertanya ke Nona Lu, sebenarnya apa yang direncanakan Suhan, ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Kurang dari beberapa menit semua orang mengejar dia, ucap Raja Banteng kebingungan.
Cukup sekian alur cerita kali ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini untuk tetap update alur cerita selanjutnya. Sekian terima kasih.